Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 6 akan menyampaikan sebuah materi K3 mengenai analisis prosedur pencegahan penyakit menular. Kelompok 6 diantaranya Kak Milenia Ramda, Kak Dwi Nur, saya sendiri Bambang Briono, Kak Agus Wiono, Kak Christine, Kak Aprianus, dan Kak Raden Dawareha. Baik, sebelum memasuki materi mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi, mari kita menguatkan kembali mengenai prinsip K3, ya, bahwa K3 ini adalah sebuah kebutuhan, ya, dari setiap bagian kerja, ya, baik yang berada di lapangan, ya, ataupun di dalam ruangan. K3 juga merupakan sebuah jaminan, ya, atau keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan yang dapat mengancam dirinya baik secara individu maupun dari lingkungan kerjanya. Nah, dari segi ini maka K3 sangat penting untuk diaplikasikan baik untuk klinik ataupun rumah sakit. Baik, penyakit menular. Penyakit menular merupakan salah satu dari penyebab tertinggi angka kematian di dunia, ya, baik melalui penyakit baru, infeksi baru, atau penyakit lama yang menyebabkan terulangnya kembali sebuah infeksi. Hal ini penting kita pelajari karena apa? Karena penyakit infeksi ini masih memiliki angka kematian yang tinggi, ya. Kemudian sifatnya akut, ya, atau mendadak, kemudian dengan periode waktu yang sangat singkat, ya. Bagaimana cara penularan penyakit infeksi, ya? Model dari transmisi penyakit infeksi bisa digambarkan dengan dua, ya, dari general transmisi atau penularan secara umum, kemudian penularan dari human to human transmission. Untuk general transmisi ini umumnya berasal dari faktor lingkungan, ya, bisa dari udara ataupun air yang terinhalasi atau masuk ke dalam kulit manusia, ya. Bisa juga dari faktor dari hewan, bisa dari hewan ternak ataupun dari host aging dibawa oleh Patinensia ataupun dari nyamuk. Lalu bagaimana dengan human to human transmission, ya, bisa terjadi secara direct contact atau kontak secara langsung, ya, baik itu berpegangan, berciuman, ya, dan sebagainya. Kemudian kontak secara tidak langsung, ya, kita menyentuh bagian-bagian yang sudah terinfeksi atau tertular daripada penyakit yang dibawa oleh orang lain. Kemudian penularan melalui fekal dan oral, ya, yang kita pegang kemudian masuk ke dalam saluran pencernaan. Kemudian penularan melalui droplets, ya, bisa melalui bersin, ya. Kemudian penularan melalui airborne, ya, kontak melalui udara. Berikut jenis-jenis contoh penyakit menular, ya. Contohnya influenza, ya, yang disebabkan oleh virus dengan cara penularan melalui pernafasan, yang bisa melalui air ludahnya atau melalui bersinnya. Kemudian tuberkulosis, ya, yang disebabkan oleh bakteri basil dengan penularannya melalui sistem pernafasan, ya. Kemudian Montabaur yang disebabkan oleh virus
ataupun bakteri, umumnya E. coli, kemudian parasit lain baik jamur, protozoa ataupun cacing, dengan cara penularannya melalui mulut yang tidak dibersihkan, saluran air yang terkontaminasi atau buruk, dan lingkungan yang tidak bersih. Kemudian contoh lainnya adalah penyakit hepatitis yang disebabkan oleh bakteri ataupun virus dengan cara penularannya melalui oral, cairan tubuh, ataupun bersentuhan dengan kulit penderita. Kemudian virus Ebola ya, disebabkan oleh virus dari jenis Ebola virus ya, dengan cara penularan dan kontak langsung dengan penderita dan sebagainya. Lalu bagaimana tanda-tanda pasien yang terjadi penularan infeksi? Ya, umumnya yang pertama terjadinya demam atau panas. Kemudian yang kedua, detak jantung lebih cepat atau takikardi dan sering mengalami aritmia. Kemudian nafas lebih cepat dan pendek atau tachypnea. Kemudian iritasi atau ruam pada kulit ya, bisa berupa kemerahan. Kemudian rasa tidak nyaman dan nyeri pada seluruh tubuh. Kemudian mengeluarkan cairan, misalkan nanah ataupun bula. Kemudian area infeksi membengkak. Lalu bagaimana pencegahan dan daripada penularan infeksi? Ya, strategi pencegahan dan penularan infeksi yaitu dengan meningkatkan daya tahan daripada pejamu ya, atau daripada host. Ya, ini dengan memberikan imunisasi aktif ataupun pemberian imunisasi secara pasif ya. Contoh misalkan imunisasi aktif adalah vaksinasi hepatitis B. Kemudian imunisasi pasif itu seperti pemberian imunoglobulin ya. Kemudian juga peningkatan nutrisi ya, yang adekuat untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya daripada pejamu. Kemudian yang kedua, inaktivasi agen penyebab infeksi, yaitu dengan cara metode fisik ataupun kimiawi ya. Contohnya adalah dengan pemanasan ya, pasteurisasi atau sterilisasi, kemudian memasak makanan ya, yang sebelumnya. Kemudian contoh metode kimiawi yakni klorinasi air atau desinfeksi. Kemudian yang ketiga, memutus rantai penularan ya, yakni dengan cara bisa melakukan isolasi ya, kewaspadaan isolasi ataupun standar precaution ataupun juga kewaspadaan terhadap transmisi. Kemudian tindakan pencegahan pasca pajanan ya, post exposure prophylaxis ya, terhadap petugas kesehatan ya. Ya, biasanya hal ini terutama berkaitan dengan pencegahan agen infeksi yang ditularkan melalui darah dan cairan tubuh lainnya ya, yang sering terjadi karena luka tusuk, jarum bekas pakai atau pajanan lainnya. Penyakit yang perlu diperhatikan adalah hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Kemudian bagaimana dengan kewaspadaan isolasi? Kewaspadaan isolasi terbagi menjadi dua, yakni umum ataupun khusus. Kewaspadaan standar ini meliputi ada beberapa ya, kurang lebih daripada 11 ya. Di antaranya kewaspadaan standar ini yakni kebersihan tangan ya, cuci tangan 5 moment, kemudian pemakaian APD, kemudian yang ketiga desinfeksi dan sterilisasi alat ya. Yang keempat dengan pengendalian lingkungan ya, jika terdapat kuman MDRO
ataupun penyebab HIS lainnya. Kemudian penata laksanaan linen, ya, membagi linen kotor, bersih, dan juga linen yang terinfeksi. Kemudian penata laksanaan limbah cair dan limbah tajam. Kemudian yang ketujuh, perlindungan dan kesehatan karyawan. Yang ke-8, penempatan pasien, ya, sesuai dengan kaidah PPI. Kemudian yang ke-9, hygiene respirasi atau etika batuk yang benar. Kemudian yang ke-10, praktek menyuntik yang aman. Yang ke-11 adalah praktek pencegahan infeksi untuk prosedur lubang fungsi. Bagaimana kewaspadaan berbasis transmisi ini? Sebagai tambahan daripada kewaspadaan standar ini, sebelum terdiagnosis dan setelah terdiagnosis jenis infeksinya, maka jenis kewaspadaan berbasis transmisi ini bisa mengkategorikan melalui kontaknya, melalui dropletnya, melalui udara, telepon, melalui common vehicle-nya, ya, dari makanan, air, obat, alat, dan peralatannya disendirikan. Kemudian melalui vektor, ya, baik apakah itu lalat atau nyamuk, atau yang disebabkan juga oleh tikus. Nah, untuk kewaspadaan isolasi khusus ini terbagi menjadi 3, yakni kontak precaution, droplet precaution, dan airborne precaution, ya. Jadi penggolongan pasien ini dikhususkan sesuai dengan kewaspadaan transmisinya masing-masing. Nah, ini adalah contoh bagaimana denah sirkulasi udara. Nah, gambar pertama ini sebisa mungkin sirkulasi tidak menyambung dari satu pasien berhubung ke pasien lainnya. Nah, antar kamar terhubung sirkulasinya, ya, ini tidak disarankan. Nah, bagaimana dengan sirkulasi udara yang benar adalah melalui satu pintu ataupun dikeluarkan pada satu sisi yang tidak terhubung dari satu pasien ke pasien lainnya. Kemudian bagaimana ruang isolasi sendiri? Ruang isolasi merupakan ruangan yang didesain, ya, secara khusus untuk menangani pasien dengan penyakit infeksi agar terpisah dari pasien yang lainnya. Kategori ruang isolasi, ya, dikategorikan melalui 3 komponen. Yang pertama sesuai dengan cara transmisi kuman, ya, terdiri dari isolasi untuk transmisi airborne, isolasi droplet, isolasi transmisi kontak, dan isolasi protektif, ya, untuk memberikan perlindungan. Contohnya yang bertekanan positif untuk pasien-pasien dengan imunodefisiensi. Kemudian peralatan yang akan disediakan mengikuti kategori ruang isolasi. Misalnya APD-nya tergantung. APD untuk airborne, berbeda untuk yang kontak, dan sebagainya. Kemudian ada peringatan di depan pintunya, kemudian cara dekontaminasi permukaan ruangan hingga udara di dalam ruangannya. Kemudian SDM yang disiapkan, sarana hand hygiene dan toileting. Kondisi-kondisi yang memerlukan ruang isolasi, ya, ini SARS, kemudian MERS, COVID-19, difteri, kolera, tuberkulosis, kemudian infeksi organisme yang resisten terhadap beragam obat, misalkan seperti multi drug resistant of organism, ya, MDRO, kemudian MRSA, ya, ESBL, dan sebagainya. Kemudian cacar air dan HIV/AIDS. Nah, berikut jenis ruang isolasi yang dengan tekanan udara negatif, ya. Jadi tekanan udara negatif ini udara yang dari ruang isolasi pasien ataupun di sekitar dikeluarkan menuju udara luar dengan
tambahan penggunaan HEPA filter ataupun dengan ditambahkan sterilisasi udara lainnya. Jadi udara yang ada di dalam ruangan pasien, baik di anterum ataupun di sebelum koridor, dikeluarkan ke udara luar dan disaring terlebih dahulu dengan HEPA filter dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan udara tekanan positif? Ya, udara dari luar kemudian dimasukkan ke dalam ruangan pasien dengan kondisi steril. Jadi sebelum udara luar masuk, udara disterilkan dengan beberapa filter, termasuk penggunaan daripada HEPA filter dan sebagainya, sehingga udara yang masuk ke pasien lebih bersih. Nah, penggunaan ruang isolasi dengan udara positif ini umumnya digunakan untuk pasien-pasien yang dengan imunodefensi, misalkan dengan HIV/AIDS yang memerlukan udara bersih dan segar. Berikut pemaparan dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.